Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi pertemuan ini ya Rabb. Engkaulah yang memiliki kebenaran, Engkaulah yang menciptakan kami, menggenggam akal dan hati kami. Bimbing ya Rabb, agar pertemuan ini benar-benar lurus hanya mencari ridho-Mu. Luruskan niat kami ya Allah, agar hanya mencari ridho-Mu. Tuntun agar kami mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat hidup ini benar-benar mengabdi padamu. Ya Allah, bimbing agar kami dapat mengamalkan. Segala karunia hanyalah ada dalam genggaman-Mu. Tidak ada kebaikan kecuali dari-Mu. La haula wa la quwwata illa billah. Doa yang maha menatap, yang tidak pernah mengecewakan para peminta. Berkahi ya Allah pertemuan yang Engkau takdirkan ini. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Tidak ada. Kita semua ciptaan Allah, kita semua milik Allah, kita semua ada dalam genggaman Allah setiap saat. Kita tidak tahu apa-apa kecuali Allah memberikan ilmu kepada kita. Kita tidak berdaya untuk berbuat baik kecuali Allah memberikan hidayah taufik. Kita tidak berdaya untuk menjauhi maksiat kecuali Allah melindungi kita. La haula wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa menghibah pertolongan Allah setiap saat. Karena Allah maha dekat, senantiasa memperhatikan kita setiap saat dan senantiasa menunggu kita berdoa. Dan tidak pernah dikecewakan. Allah maha baik. Hadirin, kali ini kita membahas Ar-Razzaq. Bukunya ketinggalan. Halaman 164. Maaf hadirin. Ada pemaaf ya. Makasih, jazakallah khair. Ar-Razzaq, ada juga Ar-Rizq. Yang umum kita bahas Ar-Razzaq. Dalam Al-Quran banyak disebut, di antaranya Az-Zariyat ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah
Maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Wallahu khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Semua yang ada di langit dan bumi ini mutlak milik Allah semata. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tidak ada pemiliknya selain Allah. Allah juga yang menciptakan segalanya dan mengetahui segala yang Dia ciptakan. Kita ciptaan Allah, Allah yang mendesain, Allah yang mengetahui apapun yang kita perlukan. Kita sedikit taunya tentang yang kita perlukan, sedikit. Nah, Allah lah satu-satunya pemberi rizki, karena semua rizki miliknya. Ada 8 ayat Al-Quran yang menjadi bahan renungan kita. 1 surat Hud ayat 6. Ya. Siapa yang bagian baca? Ada? Bismillah. Hud ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض, dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang bergerak di bumi ini. Wa ma min dabatin fil ard, di bumi ini, illa 'alallahi rizquha, melainkan semuanya dijamin rizkinya oleh Allah, termasuk kita hadirin, pasti. Dan Allah mengetahui tempat kediaman rezeki dan tempat penyimpanannya, kediaman makhluk itu dan tempat penyimpanan rezeki, dan semuanya kullu fi kitabim mubin, tertulis di Lauh Mahfuz, lengkap, detail, tidak tertukar, tidak meleset. Jadi yang diberi rezeki itu bukan hanya kita. Gajah makanannya kecil-kecil besar, jerapah nggak tahu makan vitamin apa setinggi itu, kuda nil berendam terus besar. Coba kita berendam terus, semuanya. Ikan paus segitu besarnya dibuat mulutnya besar, makanannya plankton, ikan-ikan kecil. Plankton itu seneng ngumpul, makanan plankton kotorannya, pipisnya ikan paus, muter. Ya kita juga begitu kan di kampung, naik oplet, hasil kita dimakan ikan, sudah itu ikannya dimakan, muter. Hadirin sekalian, semuanya ada rezekinya. Kita, maaf ini berulang ya, supaya yakin saja. Jauh sebelum kita jadi manusia, rezekinya sudah ada. Ketika sel telur dengan sel sperma ketemu, itu pasti ada rezekinya. Tanpa rezekinya mati selnya, hidup sel itu, ada rezekinya. Berbelah, 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 jadi janin, terus ada rezekinya. Sesuai dengan keperluan setiap sel, detail sekali.
keperluan sel tulang, keperluan sel rambut, keperluan mata, keperluan jantung, ginjal, empedu yang rumitnya tidak terbayangkan, dan beres tanpa mengurangi rasa hormat ke ibu bapak ya. Ibu tidak tahu secara detail menumbuhkan rambut, apa makan rambutan atau sari ijuk, tidak tahu. Tidak tahu bagaimana membentuk jantung, apa ngemut jantung pisang, tidak juga. 120 hari di rahim ibu ditetapkan rezeki kita. Bukan berarti tidak ada rezeki sebelumnya. 9 bulan beres, lahir ke dunia, tidak mengerti apa-apa. Bapak juga tidak tahu bagaimana membesarkan bayi. Ibu dibuat punya air susu, cocok dengan keperluan tubuh kita. Dari air susu membesar badan ini, jadi otot, jadi tulang, jadi gigi, hanya air susu. Lebih dramatis lagi, ibu tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Jadi saudara mengerti kenapa kita tidak boleh nikah dengan sapi? Karena apa? Saudara persusuan? Bukan. Sapi itu binatang, hadirin. Sederhana jawabannya, jangan terlalu tinggi ya. Hebatnya air susu diminum sapi dengan air susu diminum bayi, tidak ada kesapian pada bayi itu. Apa nangis misalkan? Oh, tidak. Kenapa bayi jadi belang? Apa ini? Anaknya berekor? Tidak. Masya Allah. Diatur oleh Allah sedemikian rupa. Sapinya di Australia, bayinya di Cimahi, demi Allah sampai dia ke sini. Dah, tenanglah. Sebagian yang hadir ini ada jiwa yang dibesarkan oleh susu sapi. Tidak apa-apa. Semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Sampai kapan rezeki ini saja sebanyak ini, ada ini rezekinya. Yang ngeluh-ngeluh tidak punya rezeki sambil makan itu. Masya Allah. Apa yang bisa membuat kita bertemu dengan rezeki kita ditambah? Satu, maaf, ini pemberian orang hadirin belum familiar, mati terus, alhamdulillah. Supaya kita dimudahkan berjumpa dengan rezeki kita, surat At-Tolak ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini janji Allah ya. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Apapun masalah apapun, jalan keluar yang terbaik bukan karena kepintaran tapi karena ketakwaan. Semua masalah ada dalam pengetahuan Allah, semua solusi ada dalam genggaman Allah, bukan kecerdasan. Bukan kecerdasan yang membuat kita dapat solusi terbaik, ketakwaan. Termasuk masalah rezeki. Allah tahu rezeki kita di mana karena Dia yang menentukan dan menyimpannya. Kalau kita makin yakin ke Allah, makin lurus hidupnya di jalan Allah, bergerak kita ketemu rezeki kita. Atau rezeki yang ngejar kita lah. Ya dunia uqdumi man khadamani. Hai dunia,
layani orang yang hidupnya ngabdi ke Allah. Makin yakin ke Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah, oh tadi makin takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan didatangkan rezeki yang tidak terpikirkan, tidak terdeteksi, tidak terduga menurut kita yang bodoh ya. Tapi Allah tahu semuanya. Allah tahu saudara cicilan akan jatuh tempo. Oh sudah ya, tahu juga. Allah Maha tahu ya. Tadi tidak sengaja lihat seorang yang di kursi roda, rumah kontrakannya habis. Tolong, tolong. Tiba-tiba datang seorang YouTuber yang memang dia di luar negeri, bukan di Indonesia. Wajahnya nggak di film. Yang memang suka sekali untuk mencari, butuhnya $129, ditanya dulu, saya perlu uang, kata yang ini, bukan YouTube tapi ini sosmed lah, saya perlu uang untuk naik bis. Dia ke tempat uangnya, ini masih ada, pakai saja. Uang kecil, uang logam. Terima kasih, kasih $500. Saudara sudah nolong saya. Nah, siapa yang menggerakkan orang itu jalan ke sana? Allah lah. Ini rahmannya Allah ya. Semua dicukupi oleh Allah. Mau baik, mau jahat, mau soleh, mau salah, mau beriman, mau mengingkari Allah. Semua makhluk ini Allah yang ngasih makan. Semuanya. Mau dagang pedagang kecil, pedagang besar, mau yang harganya murah, harganya mahal, tidak ada satupun pemilik rezeki selain Allah, dan jumpanya rezeki dengan kita pasti Allah yang ngatur. Yang datang ke SMM Allah yang menggerakkan. Wah, saya mau murah supaya laku, belum tentu. Kalau Allah nggak ngasih, udah murah nggak laku ya. Saya mau mahal, kalau Allah takdirkan kebeli itu. Karena yang paling penting itu bukan lalu lintas rezekinya, tapi yakin kepada yang membagikan rezeki. Itulah rezeki yang asli. Rezeki kan dibagi dua, di antaranya rezeki yang materi ya, dan yang tidak kelihatan, yaitu keyakinan, kebahagiaan, kesabaran. Itu rezeki. Kesolehan, ketenangan, rezeki. Jadi kalau rezeki itu tidak identik dengan materi saja, fisik saja ya. Ada yang dikasih dunia banyak, nggak dikasih tenang. Pilih benih yang mana? Dikasih dunia melimpah tapi tidak tenang, dikasih ketenangan tapi tidak punya dunia. Pilih. Wah, saudara, saya tahu saudara berat menjawabnya. Atulah, jangan gitu pilihannya. Tenang tapi banyak uang gitu kan, langsung bahagia. Itu teh rezeki, bisa bahagia teh hadirin. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi aslinya wah rezeki kita tuh melimpah ruah setiap saat, bukan setiap detik. Tek, tek. Nah, di antara tek dengan tek itu pun ada nikmat. Ya, kalau tiap detik lupa repot. Antara tek dengan tek, itu lengkap. Mau sekecil apapun hitungan detik pasti ada nikmat di sana. Jadi kita tidak pernah kekurangan karunia. Kita menderita karena kurang. Atulah jawabannya, karena kurang apa? Segitu saja. Jadi tenanglah ya. Nyebut tenang, udah punya usaha, ya udah nggak usah tenang ya. Nah, ketawa itu rezeki hadirin. Berarti otak normal, telinga jelas, benar. Kalau nggak dengar, nggak ketawa. Dan tidak hanya mendengar, tapi perintah otak ke otot real time.
Lucu. Ini enggak gampang. Insya Allah lucu. Kamu harus ketawa sekarang juga, jangan telat. Angkat bibir, keluarkan suara. Gerakan badan, tangan. Ini rumit. Tidak mudah itu. Itu nikmat dari Allah. Masya Allah. Jadi makin yakin, makin dicukupi. Allah tahu tingkat keyakinan kita. Ada yang cemas terus, Allah tahu. Yang curiga ke Allah tuh. Padahal sambil makan, sambil minum. Aduh gimana ya, kalau saya pensiun 58 tahun, tidak kurang jaminan dari Allah, tetapnya curiga ya. Memangnya pensiunan oleh Allah dicuekin, diurus sampai kapan? Sampai ajal tiba. Waktu bayi kita tidak bisa kemana-mana, datang tuh makanan di perut ibu, kita nggak bisa cari nafkah, datang tuh bapak bawa makanan, dikunyah oleh ibu, ditelan sampai ke kita. Lahir ke dunia sudah ada proses, datang tuh. Kalau nangisnya lambat, apa kata ibu? Sabar, ibu lagi banyak kerjaan, tidur aja dulu. Rezeki ada tapi jadi telat, tangisannya kurang power dan kurang inovatif. Coba ngejerit sambil kejang, loncat itu ibu ya kan, ada apa sayang, sok sing kenyang gitu mungkin ya. Makin besar harus jalan ngambil minum. Ini lagi berjarak-jaraknya nih, wajah-wajah lagi ada jarak nih. Tapi makin tua ngedeketin lagi, benar Pak? Betul tidak Pak? Oh belum tua beliau ya. Nanti makin susah jalan, ngedeketin lagi. Kalau sudah pakai kursi roda, beda lagi. Kalau tangan sudah tidak bisa megang, masuk sendiri. Kalau ini sudah tidak bisa ngunyah, masuk sendiri. Kalau tidak bisa masuk, dikubur, sudah selesai rezekinya. Sampai meninggal ya, ada rezeki kita. Yang penting mah sekarang yakin, patuh ke Allah, pasrah ke Allah, nanti kita dicukupi. Tidak perlu jadi orang kaya harta, yang perlu kaya hati. Kalau tentang harta, yang penting apa? Jadi orang yang cukup. Perlu sedekah 3 triliun, cukup dah, jelas itu ya. Yang penting jadi pembayar zakat. Kaya belum tentu bayar zakat, pembayar zakat insya Allah orang kaya. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Orang yang cukup pasti cukup, saudara pasti baru nyoba dengar ya. Dah, selanjutnya rezeki lewat apa lagi? Pokoknya masing soleh aja, jaga sholatnya, nanti ketemu sendiri dengan rezeki. Yang ketiga, rezeki karena syukur. Surat Ibrahim ayat 7 ya. Wa itta'adana ada wa itta'adana rabbukum wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah melihat nih kita syukur atau tidak. Nah, syukur itu akan membuat kita ditambah rezekinya oleh Allah. Kalau kamu syukur, janji Allah ini yang ditambah. Banyak keinginan belum tentu tambah rezekinya. Tapi banyak bersyukur, jamin akan ditambah. Enak hadirin. Jadi bahagia dulu bersyukur, baru bersyukur, atau bersyukur dulu baru bahagia? Syukur dulu.
Coba saja bersyukur terus. Sangat terkesan dengan ceritanya Dokter Asep. Semoga Allah merahmati beliau. Oh, kalau dirahmati almarhum dong. Makanya pakai bahasa Indonesia ya. Beliau cerita tentang seorang anak kecil yang koma tapi orang tuanya selalu bersyukur. Anak ini sakit berat, tidak bisa apa-apa, tapi orang tuanya bersyukur. Padahal sakitnya sudah tidak sadar. Kenapa bersyukur? Karena masih hidup. Jadi bukan komanya yang dipikirkan, tapi syukur hati hidupnya. Lambat laun bisa bergerak sedikit, bagian belum bergerak, jari bergerak, disyukuri yang bergeraknya. Sampai akhirnya ditakdirkan sembuh. Syukur itu luar biasa hadirin. Jadi kalau sedang usaha macet-macet, sabar atau syukur? Kenapa sih susah amat jawabnya? Udah nggak diapa-apain hadirin. Kalau usaha sedang macet, sabar atau syukur? Tobat hadirin. Syukur. Kalau ingin ditambah macetnya, bukan ditambah karunia. Syukur atau jangan lupa. Ingat teori sakit gigi. Kalau sakit gigi sabar atau syukur? Saudara stres, nyebut sabar takut salah ya kan, nyebut syukur takut sakit. Untuk yang sakitnya sabar, untuk yang tidak sakitnya syukur. Banyak mana gigi yang sakit dengan yang tidak sakit? Gigi sakit satu, mulut, lidah, bibir, lak-lakan, tenggorokan, jantung, rempelo, empedu, semuanya. Kepala, rambut, semua sehat. Kenapa kita melupakan nikmat yang banyak? Hanya fokus saja ke yang sakit, seakan-akan cuman itu tubuh kita tuh. Ada jerawat di hidung, sabar atau syukur? Untung jerawatnya kecil. Coba kalau jerawat kita lebih besar dari kepala kita. Kita kalau lihat jerawat di sini seakan lupa nikmat yang lain. Kita bisa melihat jerawat aja udah untung. Benar? Alhamdulillah, nggak usah protes. Gimana kalau lihat jerawat? Ya sudah, sebut aja qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah. Kenapa dong Allah nyimpen jerawat pasti ujung hitung? Ya pasti ada hikmahnya. Mungkin selama ini centil, merasa paling mancung, ya nggak? Tambah aja mancung dengan jerawat batu. Udahlah, tenang, istighfar saja. Allah yang bikin jerawat pasti ada hikmahnya. Syukuri yang lain, ya. Ini serius hadirin sekalian. Syukur itu membuka tambahan karunia dari Allah. Surat Nuh ayat 10, 11, 12 ya. Ustaz tolong. Ayat lain yang bisa membuka pintu rezeki adalah istighfar. Fadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku berkata kepada mereka, ini Nabi Nuh ya ke umatnya, fakultu stagfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffaro, sesungguhnya Allah maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Allah akan menambah, nah ini ya, memperbanyak harta dan anak-anakmu.
dan Allah akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini serius hadirin. Jadi makin banyak mohon ampun, Allah akan mencurahkan rahmat berupa hujan. Allah akan memperbanyak harta dan anak. Bagaimana kalau belum punya jodoh? Ini dia. Banyak istighfar. Karena dari istighfar akan dikasih keturunan. Nah, pasti harus ada pasangannya. LGBT tidak bisa mengamalkan ini. LGBT tobat saja. Tidak boleh